Kenapa saya bilang saya bersyukur? Satu, apa yang kami janjikan, Bang, di dalam kampanye, satu persatu tertunaikan. Sempurna? Belum. Tentu tidak ada yang sempurna. Kemudian yang kedua, ada pengalaman yang begitu kaya, Bang Gani. Saya merasa bersyukur tugas di sini, Bang. Kenapa? Karena saya mendapatkan kesempatan untuk ketemu masalah yang variasinya luar biasa lebar, Bang. Luar biasa lebar. Dari soal tanggul di tepi pantai sampai urusan kehamilan ibu, urusan kebidanan, sampai urusan pemakaman. Dari mulai urusan gedung pencakar langit sampai urusan kampung kumuh padat. Jadi 5 tahun ini, Bang, saya itu rasanya setiap hari itu hari ketemu pembelajaran. Jadi sebuah pengalaman yang saya merasa bersyukur sekali. Nah, saya memang selesai tugas sebagai gubernur seperti juga diniatkan. Saya dulu niatkan, Bang, untuk bertugas di sini selama 5 tahun dan alhamdulillah ini tuntas. Sesudah itu saya akan tetap di Jakarta. Jadi kalau tadi dibilang, sedih atau tidak, agak berbeda dengan saya tugas selesai lalu meninggalkan kota. Saya tidak tinggalkan kota ini. Saya masih tetap di Jakarta. Hanya tidak lagi, berkantor di balai kota. Semua kawasan perkotaan modern dunia, Ya. itu selalu mengandalkan 2 hal. Satu, mobilitasnya menggunakan transportasi umum, dan pasangannya transportasi umum itu trotoar. Iya. Kalau kita naik kendaraan pribadi, tidak perlu trotoar, Bang. Iya, betul. Karena dari rumah ke garasi, naik kendaraan, sampai tempat kerja, turun tempat parkir, Iya. terus kerja. Di sepanjang itu nggak perlu trotoar. Tapi kalau ada kendaraan umum, perlu trotoar. Nah, kita bangun trotoar nih, Bang Karni, ada 241 kilometer di Jakarta selama 4 tahun. Itu sudah didiskon dengan ada pandemi kemarin. Karena ketika pandemi kan anggaran kita dialihkan banyak ke penanganan Covid. Kalau tidak ada pandemi mungkin lebih panjang. Nah, yang tadi Bang Karni sebut di kawasan itu memang kawasan yang paling banyak terlihat. Karena itu kan jalan protokol, jalan Iya. utama. Tapi sesungguhnya pembangunan trotoar itu bukan hanya di sana. Nah, ada yang unik di Jalan Sudirman itu, Bang. Apa itu? Jalan untuk kendaraan bermotor itu nyambung, Bang, dari ujung ke ujung. Tapi untuk berjalan kaki nggak nyambung, Bang. Jadi kalau, Bang Karni jalan kaki, sampai di perempatan itu, nggak bisa terusin, Bang. Iya, iya. Nggak bisa terus, Bang. Iya. Berhenti. Iya. Mau kemana? Nggak ada selanjutannya. Nah, ini yang saya bilang, bagaimana kita membuat sebuah jalan yang protokol itu terpotong. Orang tidak bisa jalan kaki, naik sepeda pun begitu, Bang. Iya. Nah, jadi kemudian saya sampaikan pada semua, kata kuncinya integrasi. Sudahkah terintegrasi? Kalau belum, buat integrasi. Jadi kata kunci integrasi. Saya tidak harus melakukan micromanagement, Bang. Micromanagement tuh saya meriksain satu-satu, ngasih instruksi kecil-kecil semuanya, tidak. Saya kasih pertanyaan, apakah fasilitas yang Anda bangun mengintegrasikan? Bila dilihat, oh belum, bikin koreksinya. Jadi dengan begitu semua orang bekerja itu punya pegangan yang sama, harus terintegrasi. Nah, jadi jalur itu yang sedang dikerjakan sekarang, nantinya akan punya jalur pejalan kaki dari Oh. utara ke selatan, Iya, iya, iya. jalur sepeda dari utara ke selatan. Jadi kalau selama ini jalur panjang itu terpotong oleh Gatot Subroto, kalau orang jalan kaki nggak bisa nyebrang, Bang. Iya, 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 Itu iya. yang sedang terjadi. Ada yang terkait dengan mobilitas, itu yang menurut kami Transportasi gitu. transportasi. Kenapa? Karena Jakarta ini pusat perekonomian. Kalau Jakarta akan menjadi kota global, maka satu, kualitas udaranya harus baik. Iya. Dua, transportasi umum Iya. itu harus terbangun. Sehingga mobilitas menjadi irit, tidak Iya. boros waktu, boros biaya. Nah, itu yang kami kemudian bangun di Jakarta ini namanya Jaklingko, Bang. Jaklingko itu adalah sebuah sistem yang mengintegrasikan 3 hal. Satu, rute kendaraan umum diintegrasikan. Rute-rutenya nyambung. Naik kendaraan umum satu ke kendaraan umum lainnya bisa tersambungkan. Yang kedua, sistem pembayarannya tunggal. Jadi bayar satu, ke berikutnya sama. Yang ketiga, manajemennya dalam satu koordinasi. Jadi 3 hal yang diintegrasikan. Jakarta sudah punya public transport lama, Bang. Ada dari mulai Metro Mini, Kopaja, angkot, kemudian ada bis
PPD, banyak tuh Bang. Malah dulu Transjakarta, ada oplet, ada oplet, jadi mikrolet. mikrolet. Nah, jadi transportasi umum di Jakarta itu sudah ada lama. Masalahnya satu kunci itu nggak ada, tidak terpenuhi, namanya integrasi. Nah, yang kami lakukan adalah mengintegrasikan. Jadi gini Bang, ini adalah operator banyak, kemudian ini adalah penumpang. Selama berpuluh-puluh tahun, ini mereka bertransaksi langsung. Oke? Operator memberikan jasa, penumpang bayar. Itu yang dikerjakan Iya, berpuluh-puluh tahun. Apa yang terjadi? Operator itu hanya mau bekerja di tempat yang rutenya ada penumpang. Yang iya, iya, kedua, dia hanya mau jalan kalau ada penumpang, kalau enggak dia ngetem, iya, iya, sampai penumpangnya ada. Yang ketiga, dia di jalanan kebut-kebutan karena dia harus rebutan penumpang. Karena hidup tidaknya organisasi ini tergantung ada penumpang atau tidak, karena dia dapatnya pendapatan dari penumpang. Nah, kami ini pemerintah, regulator, memberikan aturannya, kasih rutenya. Yang kedua, kita menentukan SPM, standar pelayanan minimal. Yang ketiga, kita mengawasi. Nah, itu yang dikerjakan pemerintah. Sekarang kita ubah, Bang. Kendaraan umum itu jasanya kami beli, bayarnya per kilometer. Jadi kami bayar kepada mereka, satu hari harus muter 100 kilometer plus minus 10. Ada penumpang, tidak ada penumpang, penumpang 5, penumpang 10 dibayar sama. Kemudian, dengan ada itu apa yang terjadi? Mereka bisa menjangkau daerah-daerah semua di Jakarta. Lalu mereka tidak perlu ngetem, karena mereka tidak perlu menunggu penumpang. penumpang. Mereka tidak perlu balapan, karena mereka tidak berebut penumpang. Nah, kami bayar ke mereka per kilometer. Bang, untuk menentukan hitungan biayanya, itu kami berunding dengan mereka. Jadi bukan kami sendirian. Dengan Organda, dengan operator itu, jumlah pertemuannya Bang, 77 kali rapat Bang. Untuk sampai ketemu alot, tarik-menarik. Kenapa? Karena kami ingin hitung biaya yang sesungguhnya Bang. Operator-operator itu Bang, banyak yang tidak bisa ganti kampas rem, nggak bisa perbaiki mobil, kualitas pelayanan buruk, karena mereka tidak punya biaya. Nah, kita hitung yang senyatanya. Sesudah kita tahu yang senyatanya, kita bayar. Lalu yang kedua, masyarakat tadi Bang, penumpang. Penumpang bayarnya ke pemerintah. 3 jam per pembayaran. Jadi sekali bayar, dia bisa naik apa saja selama 3 jam. Pindah-pindah pakai satu kartu. Dengan itu terjadi, Bang, maka warga sekarang bisa naik kendaraan umum ke mana saja, dari mana saja. Dalam satu sistem. Nah, yang menarik, setelah ini kita kerjakan, mulai tahun 2018 Februari, kemudian berjalan sampai 2020, ada perubahan, Bang. Pengguna kendaraan umum, namanya daily ridership, itu 350-an ribu di tahun 2016-2017, meningkat menjadi 1 juta. Naik 3 kali lipat. Kalau armada kita itu tambah jumlahnya, itu artinya kita punya uang untuk belanja. Tapi kalau penumpang melonjak 3 kali lipat, itu artinya terjadi perubahan perilaku. Mereka yang dulunya naik kendaraan pribadi, sekarang naik kendaraan umum. Nah, ini harus kita teruskan, Bang. Kenapa? Karena kita perlu memfasilitasi targetnya 4 juta. Kalau target awal di 2030. Tapi lihat kemajuan selama 3-4 tahun terakhir ini, rasanya 3-4 juta itu akan tercapai lebih awal. Karena ternyata orang Jakarta mau naik kendaraan umum. Efeknya kemudian satu, kita bicara tentang kualitas udara yang lebih baik. Dengan berkurangnya kendaraan bermotor. Yang kedua, nah ini Bang, yang kita ingin dorong juga. Alat transportasi adalah alat pembangun perasaan kesetaraan. Alat pembangun perasaan persatuan. Mengapa? Kita, tanpa kita sadari, itu jalan sendiri-sendiri, Bang. Berangkat dari rumah, naik motor, naik mobil. Jenis motornya menggambarkan daya belinya. Jenis mobilnya pun menggambarkan status sosial ekonominya. Sampai di kantor, selama perjalanan tidak ada interaksi. Oke? Sekarang, dengan naik kendaraan umum, antri, bayar, duduk, berdiri, tidak dibedakan. Mau CEO, mau rakyat biasa, mau pengangguran, mau Equal lah ya. pejabat tinggi. Bang, itu pengalaman unik bagi orang tinggal di perkotaan. Bagaimana negara memberikan fasilitas yang membangun perasaan kesetaraan, di mana semua menggunakan fasilitas yang sama tanpa terbedakan. Kita ini tanpa kita sadari, Bang, kota ini tersegregasi, Bang. Tapi kita nggak sadar, saking udah biasanya. Kalau datang ke sebuah tempat yang makmur bisa bayar pakai Vale,
yang kurang maka bayar parkir sendiri, yang kurang lagi naiknya motor, kan itu kan. Ini kita nggak sadar Bang, bahwa mobilitas itu tanpa kita sadari selama berpuluh-puluh tahun itu menjadi segregator. Nah, kami ingin alat transportasi umum di Jakarta, satu, membereskan soal mobilitas, kedua, membereskan soal lingkungan hidup, yang ketiga, secara sosiologis mempersatukan. Dan yang keempat, ini yang kita lakukan juga, membangun kebiasaan peradaban modern. Contohnya, Bang, ini pernah ada salah satu menteri, Bang, nyobain kendaraan umum kita, MRT, BRT, terus bilang, "Pak Gup, boleh saya kasih masukan, Pak Gup?" "Apa?" "Kurang tempat sampah, Pak. Di MRT kurang tempat sampah, di bis juga kurang tempat sampah." Lalu saya jawab, "Memang tidak ada. Kita tidak siapkan tempat sampah. Lah kalau punya sampah gimana? Dikantongin aja. Sampahnya dikantongin, bawa pulang, bawa ke kantor, simpan." Ini adalah proses penumbuhan Budaya. peradaban baru. Jadi Bang, tujuan sebagai sebuah alat transportasi kenapa kami syukuri, itu bukan semata-mata soal mengurangi kemacetan. Jepang itu Bang, public transportnya di Tokyo Bang. Bang Karin lihat sendiri public Iya. transportnya luar biasa maju. Tapi kemacetan Tokyo lebih parah daripada Jakarta. Tokyo itu sekarang kota nomor 17 termacet di dunia. Oke, artinya apa? Kemacetan itu tergantung jumlah kendaraan dan panjang jalan di jam tertentu. Nah, tapi kalau kendaraan umum fungsinya apa? Kendaraan umum itu fungsinya membuat ada kepastian. Kalau naik kendaraan ini dari titik A ke titik B, tahu jaraknya berapa lama. Itu kepastian. Kemudian yang kedua, convenience. Tidak perlu mengeluarkan biaya ekstra. Tidak ada biaya-biaya yang tak terduga. Yang ketiga, semuanya terduga. Yang ketiga, dia membuat orang yang naik kendaraan umum itu bisa melakukan kegiatan, Bang. Naik motor dia nggak bisa sambil produktif di HP-nya, sambil ngetik laptopnya, nggak bisa. Tapi di situ bisa, dan yang bisa baca buku, Bang. Iya, Di iya. kendaraan bisa baca buku. Jadi public transport yang kita coba bangun di Jakarta memiliki tujuan melampaui sekedar urusan memindahkan badan dari satu tempat ke tempat lain. Tapi ini adalah proses transformasi sebuah kota menuju kota yang modern, yang maju, yang istilah modernnya more livable city. Ini contoh satu. Iya. Tapi yang kedua Bang, saya sampaikan, ini bukan soal transport saja. Kami di Jakarta ingin soal kesehatan itu beres. Di mana orang punya perasaan keterjaminan. Ketika saya mulai bertugas 2017, yang tercover asuransi di Jakarta itu 73-74% penduduk. Oke. Itu artinya seperempat penduduk Jakarta tidak tercover. Yang tidak tercover kesehatan itu siapa? Yang paling bawah Bang, bukan yang paling atas. 35% itu. Ini paling bawah ini, kalau sakit Bang, tekor langsung Bang. Begitu datang ke rumah sakit, dia harus perawatan, langsung jatuh ekonominya. Sakit, adalah jatuh ekonomi. Nah, tahun itu juga, di 2017, kami masukkan seluruh warga Jakarta menjadi terdaftar untuk asuransi lewat BPJS. Oh, BPJS. BPJS. Apa yang terjadi, Bang? Dengan BPJS, 99%, kita nggak bisa bilang 100%, Bang. Karena nggak bisa 100%, karena selalu ada orang yang namanya terdaftar di Jakarta, tapi badannya tidak berada di Jakarta. Nah, Iya. kita cover itu. Lalu Bang, governance, tata kelola pemerintahan. Pemerintah itu bukan cuma sekedar membangun yang barang terlihat, tapi tata kelola. Alhamdulillah 5 tahun ini, laporan keuangan kita ditata dengan benar, aset ditata dengan benar. Sehingga ini rekor dalam sejarah Jakarta, 5 tahun berturut-turut kita mendapatkan WTP dari BPK. Iya, Kemudian BTP. ukuran kinerja seperti sakit dan lain-lain itu seluruhnya naik terus secara bertahap. Jadi yang pekerjaan membangun stadion itu kelihatan monumental besar. Membangun transportasi umum itu kelihatan secara fisik. Memberikan asuransi kesehatan pada semuanya, memberikan rasa tenang. Tapi ada pekerjaan yang nampaknya remeh-temeh, Bang. Itu nggak boleh ditinggalkan. Tata kelola pemerintahan. Nah, ini adalah sebagian, Bang, dari yang kami kerjakan di Jakarta. Yang kalau saya boleh sampaikan, saya bersyukur ada tim DKI yang punya pengalaman lengkap, bekerja secara serius, kolaboratif, dan membuat apa yang kita rencanakan itu berjalan dengan baik. Dan itulah yang kemudian sekarang kalau saya ditanya apa saja yang disyukuri, saya mensyukuri semuanya. Kita melakukan penegakan atas peraturan. Jadi ini bukan yang sifatnya penegakan hukum, itu adalah peraturannya. Iya. Kalau peraturan itu dilanggar, ya kita harus bertindak.
Problemnya adalah ketika ada pelaturan dilanggar, kita tidak bertindak pun. Ya Di situ banyak letak terjadi kan masalah. begitu. Ya, jadi misalnya ada Bang, itu kami di awal Bang, mengubah aturan tentang tindakan Bang. Karena kita ini kebanyakan aturan itu serba pakai surat peringatan Bang. Misalnya nih, tempat hiburan, di situ ditemukan narkoba, maka kita akan melakukan pemberian surat peringatan pertama. Apalah artinya surat peringatan pertama itu bagi pengelola tempat yang ada narkobanya? Jadi terima aja suratnya, semoga nanti kalau melanggar lagi surat peringatan kedua. Melanggar, saya bilang ini ompong betul pemerintah di hadapan para pelanggar. Nggak bisa. Kalau ada kasus narkoba itu, tutup. Langsung saja, tutup. Jadi kita ini tidak memberikan ruang Bang, kepada pelanggaran-pelanggaran yang ekstrim. Nah, ada pelanggaran yang kemudian sifatnya sanksi, ada denda, ada lain. Jadi ada variasinya, Bang. Nah, semua yang sifatnya pelanggaran atas perda itu harus ditegakkan. Nah, kami menyampaikan kepada seluruh unsur masyarakat, apabila menemukan pelanggaran, jangan main hakim sendiri. Laporkan kepada pemerintah. Karena hanya pemerintahlah yang boleh menegakkan Peraturan. peraturan. Jadi, makanya kita tegakkan itu. Nah, kadang-kadang Bang, ada kasus banyak di Jakarta, kasus-kasus di mana kos-kosan ternyata dipakai untuk kegiatan-kegiatan yang Oh, asusila, ya kan? Warga di sana tahu, tapi nggak bisa membuktikan. Kan gimana membuktikannya, Bang? Yang begitu tuh. Sulit, tapi orang-orang tahu tuh dari online, dari macam-macam tuh. Apa yang kita kerjakan? Ya, menghadapi yang begitu harus banyak akal. Dipasang aja, Bang. Banner, Bang. benar apa? Tempat ini dalam pemantauan karena ada laporan tindakan asusila. Oh itu. Ya, pasang aja di situ. Yang mau datang nggak jadi datang, yang tidak habis itu nggak mau ngerjain. Loh, kita nangkep juga nggak bisa punya buktinya, Bang. Oke? Nggak punya buktinya. Kenapa? Ini orang berdatangan pakai komunikasi online, tapi warga di sana resah. Warga protes. Dan kemudian kita pemerintah tidak bisa nangkepin orang nggak punya bukti. Betul nggak, Bang? Nggak punya bukti kita. Iya, iya. Nah, sama-sama begitu. Pasang Satpol PP, pasang tulisannya, habis itu yang mau datang, ups, ternyata diawasi tempat ini, nggak jadilah di situ. Jadi kita lakukan ini ketika kita nggak bisa membuktikan, Bang. Tapi warga di sana semuanya bilang benar Pak, itu harus begitu. Ya, kita nggak boleh menangkap orang tanpa bukti. Nah ini contoh, Bang, tentang bagaimana kita mengelola tempat ini menegakkan peraturan. Gagasan tentang masa depan, visi, misi, dan lain-lain. Itu harus ditopang dengan rekam jejak, Bang. Nggak bisa hanya visi misi, Bang. Iya, iya. Seseorang mengatakan, saya akan melakukan A, B, C, D, F, G. Yang mengatakan tidak perlu membawa bukti, yang mendengarkan tidak bisa membantah. Ya. Sama-sama bicara masa depan, Bang. Iya, iya, iya. Betul nggak, Bang? Tapi bila dia ditopang dengan rekam jejak, maka dia jadi relevan. Jadi saya ingin katakan, lihat rekam jejak di Jakarta. Bagaimana memandang masalah, metode apa yang digunakan untuk menyelesaikan masalah, langkah teknokratis apa yang dikerjakan, apa yang terjadi setelah 5 tahun. Itu alat memprediksi di masa depan. Karena the best predictor of your future behavior is your past behavior. Okay? Your past record is the best predictor of your future record. Karena itulah, menurut saya rekam jejak yang harus jadi perhatian semua. Karena kalau ditanya visi, setiap orang bisa membangun sebuah imajinasi. Ada yang setuju dengan imajinasi, ada yang tidak setuju dengan imajinasinya. Tapi dua-duanya tidak bisa memberikan bukti pembantahnya, Ya Bang. fiktif lah. Iya kan? Tapi kalau track record nggak bisa. Nah, saya mengajak kepada semua lihat track record nih. Kalau lihat track record, maka di situ akan ada. Nah, kemudian membangun itu melampaui sekedar apa yang kita sebut sebagai barang yang terlihat. Tadi yang saya sampaikan, Bang, rasa aman di bidang kesehatan, kesamaan di bidang pendidikan, kesamaan dalam kesempatan kerja, perasaan persatuan. Ini kota ini harus bangun perasaan persatuan nih. Dibangun peradaban. Kami bangun Taman Ismail Marzuki. Kita bangun Iya. perpustakaan baru. Kenapa? Karena kota ini tidak boleh hanya sekedar tempat orang mencari penghidupan.
Dia harus menjadi sebuah kota yang memberikan kehidupan, kota yang memberikan peradaban. Jadi, Bang, ini adalah alat untuk semua melihat bagaimana sebuah wilayah dikelola, apa saja yang menjadi kata-kata kuncinya, apa saja menjadi realisasinya, itu dijadikan sebagai bahan memprediksi ke depan. Itu yang bisa saya sampaikan sekarang, Bang. Nanti sesudah ini, saya sudah 5, 16, saya akan leluasa ngomong. Saat ini saya masih batasin. Oh, ada satu hal, Bang. Kami di Jakarta mencoba untuk secara serius menerjemahkan perintah konstitusi dan janji kemerdekaan kita. Menghadirkan keadilan sosial bagi warga Jakarta. Itu yang kami kerjakan. Jadi kami ingin orang di Jakarta merasakan keadilan sosial. Jadi kebijakan-kebijakan yang dibuat itu harus kebijakan yang memberikan rasa kesetaraan, rasa kebersamaan. Artinya, di amanat apapun itu jadi kata kunci itu, Bang. Saya beri contoh rumah, Bang. Ya, ini Ya. sebagai contoh rumah, Bang. Di Jakarta ini separuh penduduk itu kontrak, kos. Separuh penduduk itu punya rumah. Bayangkan coba, penduduk separuh punya rumah nih. Nah, yang punya rumah, Bang, itu sebagian pelan-pelan tergusur keluar Jakarta. Tapi kita nggak pernah menganggap ini sebagai masalah loh, Bang. Selama ini. Selama ini. Coba kenapa? Tidak ada tanah harga semahal di Jakarta seluruh Indonesia. Oke. Yang kedua, tidak ada harga tanah yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun setinggi Jakarta. Oke. Konsekuensinya, tidak ada NJOP naik setinggi Jakarta. Nggak ada, tiap tahun itu naik. Kita pernah NJOP naik 500%, Bang. Apa sih artinya, Bang, kalau itu dikerjakan terus, Bang? Artinya, Ya mesti terusir. kita membuat kebijakan cara sopan mengosongkan kota ini dari mereka yang kurang makmur. Itu caranya sopan, Bang. Naikin terus nih NJOP. Lama-lama keusir semuanya. Nah, saya sebagai pengelola kota ini, Bang, loh, perintah konstitusi yang saya pegang ketika saya disumpah, itu melaksanakan selesai keadilan sosial. Jadi saya bukan hanya memikirkan bagaimana orang bisa punya rumah, tapi saya juga harus memikirkan bagaimana orang yang punya rumah di Jakarta nggak keusir dari kotanya. Itulah sebabnya, Bang, kenapa kita buat kebijakan. Semua orang berjasa di kota ini, PBB-nya 0. Semua orang berjasa. Yang pernah terima bintang Mahaputra, bintang jasa apapun, 0. Semua veteran, 0. Semua 0 pajaknya. Semua pensiunan, 0 pajaknya. Pensiunan. Kemudian semua, dan anak turunannya, Bang. Guru juga begitu. Guru. Saya teruskan dikit nih, Bang, terkait dengan ini. Ini untuk menjaga. Lalu, kita buatkan kebijakan, rumah yang nilainya di bawah 2 miliar, PBB-nya 0. Apa yang terjadi? 85% rumah di Jakarta bebas PBB sekarang. Oke. Supaya mereka nggak keusir dari kota ini. Ya, Nah, ya. terus sekarang bagaimana dengan yang 15% nih? 15% ini diberikan pengecualian, Bang. Rumah itu adalah tempat tinggal. Mau orangnya kaya raya, mau biliuner, mau miskin, perlu atap dari hujan dan panas. Karena itu, yang di atas 2 miliar, 60 meter pertama tanahnya tidak kena pajak. Karena sebagai manusia, dia berhak atas tanah untuk tinggal. Di atas itu baru dikenain pajak. Oke? Kemudian, yang bangunannya berapa? 36 meter persegi. 36 itu kebutuhan hidup manusia. Tidak boleh kena pajak. Lah manusia hidup perlu rumah kok. Kenapa pajak rumah ditinggiin? Terus kita di pemerintah bilang meningkatkan PAD. Bukan meningkatkan PAD, itu pengusiran orang kurang makmur. Jadi, Bang, ini, jadi saya katakan, cara pandang itu kita tidak boleh menganggap hanya masalah yang dibicarakan di sosmed, hanya masalah yang dibicarakan di media. Bukan. Kitanya harus menciptakan masalah, Bang. Masalah itu kita harus menciptakan, Bang. Ini kan masalah yang kita ciptakan, Bang. Iya, iya, iya. Orang berpuluh-puluh tahun nggak menganggap ini masalah. Iya. Nah, kenapa masalah ciptakan? Ekspektasinya menghadirkan keadilan sosial. Itu ekspektasi. Ini ekspektasi, ini kenyataan. Kenyataannya tidak keadilan. Nah, ini masalah diselesaikan tuh. Tapi kalau kita tidak punya ekspektasi untuk menyelesaikan keadilan sosial, maka situasi sekarang dianggap sebagai Biasa. biasa saja. Begitu, Bang Kani. Jadi ke depan, tugas apapun, cara pandangnya kira-kira seperti itu. Bismillah.